Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Husniah Yumna, kelas B1 Prodi Pendidikan Luar Biasa Uninus dengan nomor NIM 41032102200025. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif dengan dosen pengampu Bapak Henry Abdul Qohar, SPD MPD. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPP, kemudian modul dari penjas adaptif untuk jenis olahraga sepak takraw bagi sekolah dasar luar biasa tunagrahita atau SLB bagian C dengan tingkat kekhususan yang ringan. RPP yang saya buat ini yaitu dikhususkan untuk anak sekolah dasar luar biasa tunagrahita dengan ketunagrahitaannya ringan dan untuk kelas 4 SDLB. Di dalam RPP di sini ada identitas belajar, sudah saya sebutkan. Kemudian ada standar kompetensi. Nah, di sini ada mempraktikkan berbagai gerak dasar dalam permainan takraw, sederhana, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi, ini sudah saya sederhanakan karena memang dikhususkan untuk anak tunagrahita. Jadi, tujuan saya adalah untuk memperkenalkan dulu bahwa sepak takraw juga masih bisa dilakukan atau masih bisa dipraktekkan untuk anak tunagrahita. Gitu, dengan gerakan-gerakan yang aman dan tidak terlalu ekstrim. Nah, kemudian di kompetensi dasarnya 1.1 yaitu mempraktikkan kombinasi gerak dasar berjalan, kemudian menendang dengan koordinasi yang baik dalam permainan sederhana serta nilai kerjasama, toleransi, kejujuran, tanggung jawab, dan menghargai lawan atau diri sendiri. Kemudian di indikatornya 1.1.1 yaitu melakukan gerak dasar jalan. Kemudian 1.1.2 yaitu melakukan gerak dasar berlari. Kemudian 1.1.3 melakukan gerak dasar melompat. Kemudian 1.1.4 yaitu melakukan gerak dasar menendang. Kemudian 1.1.5 yaitu mengetahui bentuk gerak dasar lokomotor jalan, berlari, melompat, dan menendang. Kemudian 1.1.6 yaitu menunjukkan nilai-nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat melakukan gerak dasar lokomotor berjalan. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan gerak dasar lokomotor berlari. Kemudian yang ketiga, siswa dapat melakukan gerak dasar lokomotor melompat. Yang keempat, siswa dapat melakukan gerak dasar lokomotor meloncat dengan satu kaki. Yang kelima, siswa dapat memahami cara melakukan gerak dasar lokomotor berjalan, berlari, melompat, dan menendang dengan satu kaki. Yang keenam, yaitu siswa dapat menunjukkan nilai-nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan juga percaya diri. Selanjutnya, di bagian B yaitu materi pembelajaran. Yang pertama, gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor berjalan, berlari, melompat, kemudian meloncat dengan satu kaki. Untuk metode pembelajarannya yaitu yang pertama ada komando, kemudian ada latihan, kemudian demonstrasi, dan yang keempat adalah pendekatan bermain. Di bagian D adalah langkah-langkah pembelajaran. Di sini saya buatkan kolom, maksud saya membuatkan tabel. Ada 3 kolom, yaitu yang pertama kegiatan, kemudian alokasi waktu, kemudian metode juga ya. Nah, untuk di kegiatan ini ada kegiatan awal.
Di kegiatan awal, yang pertama siswa dibariskan lalu berdoa. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa. Kemudian bersama-sama siswa melakukan pemanasan yang bertujuan untuk menyiapkan otot, sendi, dan lain sebagainya. Kemudian peserta didik berdiri membentuk lingkaran. Kemudian peserta didik berbaris satu banjar dengan berpegangan pundak. Dan kemudian peserta didik berjalan berurutan dengan rapi dan tertib. Nah, itu untuk kegiatan awal dan untuk pemanasan. Alokasi waktunya ini untuk berdoa sampai mengecek kehadiran siswa itu dilakukan kurang lebih 12 menit dengan metodenya komando. Kemudian untuk melakukan pemanasan itu kurang lebih 2 sampai 5 menit. Kemudian untuk peserta didik berdiri membentuk lingkaran, kemudian berjalan itu dilakukan dengan 6 menit dan metodenya adalah demonstrasi. Kemudian kegiatan intinya adalah gerakan berjalan. Siswa berjalan mengambil bola dari guru, kemudian saling mengoper bola sambil berjalan ke samping. Nah, kemudian selanjutnya gerakan berlari. Siswa berlari mendekati arah bola yang dilempar oleh guru untuk menangkap dengan kepala. Kemudian siswa yang telah diberi contoh melakukan hal yang sama kepada temannya. Kemudian jarak bola yang dilempar bervariasi ya, agar siswa saat berlari itu berusaha atau menyesuaikan dengan jarak bola yang dilemparkan gitu. Jadi sebisa mungkin anak dapat menangkap bola atau mengejar bola yang dilemparkan oleh guru. Kemudian yang keempat, aktivitas ini bermanfaat untuk perkembangan kognitif seperti menekankan proposisi sekeliling dan diantara, perkembangan sosial mengikuti arahan dan kerjasama sesama teman satu kelompok. Kemudian perkembangan fisik melatih pola gerak dasar berlari, menghindar dengan aktivitas fisik rendah sehingga ke berat. Nah, gerakan-gerakan yang tadi itu dengan metode pendekatan bermain, kemudian ada komando dan latihan juga. Selanjutnya untuk gerakan melompat. Nah, untuk kegiatan ini, pilih 2 anak untuk saling berhadapan dan saling mengoper bola dengan cara dilempar dengan gerakan melompat. Nah, apabila anak mampu melompati ketinggian yang diberikan, maka anak berkesempatan untuk mencoba lompatan kembali dengan ketinggian yang berbeda. Nah, aktivitas ini bermanfaat untuk melatih perkembangan kognitif, mengikuti arahan, perkembangan sosial, menunggu untuk bergiliran. Kemudian perkembangan melatih gerak dasar melompat. Ini dilakukan dengan metode komando, latihan, kemudian pendekatan bermain. Selanjutnya, gerakan menendang. Satu anak ditunjuk untuk menendang bola yang dilemparkan oleh guru. Kemudian setelah aba-aba diberikan, anak saling bergantian dan berpasangan untuk melakukan gerakan yang dicontohkan oleh guru. Selanjutnya, aktivitas ini bermanfaat untuk perkembangan kognitif, menekan konsep sekeliling, dekat, dan di alam. Perkembangan sosial menciptakan perasaan saling memiliki, kemudian memimpin dan dipimpin, kemudian perkembangan fisik berlatih gerak dasar menendang. Nah, gerakan ini dengan metode komando, latihan, pendekatan bermain. Setelah itu, di kegiatan akhir, evaluasi pembelajaran dengan menunjuk beberapa siswa untuk mengulang gerakan-gerakan dasar lokomotor, kemudian diamati untuk dikoreksi. Nah, siswa dibariskan seperti awal, kemudian melakukan pendinginan, kemudian presensi dan berdoa. Nah, itu dilakukan dengan metode komando dan demonstrasi.
Alat dan sumber belajar. Untuk alat pembelajarannya itu ada lapangan, kemudian ada bola takraw, kemudian ada net, dan untuk sumber belajarnya adalah buku Penjas Orkes atau buku pendidikan jasmani adaptif yang guru buat. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Penilaian dengan teknik unjuk kerja dengan bentuk observasi atau pengamatan. Tugasnya adalah peserta didik diminta untuk melakukan gerakan berjalan, berlari, melompat, dan menendang. Nah, performansinya saya buat dengan tabel ada 4 kolom di sini. Yang pertama nomor, kemudian aspek, kriteria, dan skor. Nah, untuk nomor yang pertama, aspeknya adalah pengetahuan kognitif. Itu memahami bentuk gerak dasar lokomotor. Nah, untuk kriterianya, jika siswa dapat melakukan gerakan dengan benar itu skornya 4. Nah, jika hanya 3 gerakan berarti 3. Hanya 2 gerakan berarti 2, dan jika hanya 1 gerakan maka 1. Kemudian yang kedua adalah sikap afektif, yaitu menunjukkan nilai-nilai kerjasama seperti disiplin, kemudian jujur, kerjasama, semangat, percaya diri. Nah, apabila menunjukkan semua aspek sikap afektif maka skornya adalah 4. Jika hanya menunjukkan 3 sikap afektif maka skornya pun 3. Jika menunjukkan 2 aspek sikap afektif maka skornya pun 2. Kemudian apabila menunjukkan 1 aspek sikap afektif maka skornya pun 1. Kemudian selanjutnya psikomotor. Peserta didik diminta untuk melakukan gerakan berlari, melompat, dan engklek. Nah, untuk pedoman pengamatan gerak dasarnya yaitu yang pertama, gerak dasar berjalan berurutan. Kemudian gerakan itu misalnya tidak selalu dilakukan atau kadang mogok. Kemudian gerakan dilakukan dengan dorongan penuh. Kemudian gerakan dilakukan dengan sedikit dorongan. Kemudian gerakan dilakukan tanpa dorongan atau anak bisa melakukannya dengan mandiri. Selanjutnya gerakan berlari memindahkan bola takraw. Jika gerakan anak tidak selalu dilakukan atau kadang mogok, berarti kan anak belum bisa. Nah, di sini ada kriterianya. Yang pertama A, gerakan tidak selalu dilakukan atau kadang mogok. Kemudian B, gerakan dilakukan dengan dorongan penuh. Kemudian C, gerakan dilakukan dengan sedikit dorongan. Kemudian D, gerakan dilakukan dengan tanpa dorongan. Kemudian gerakan melompat dan mengoper bola. Gerakan tidak selalu dilakukan, kadang mogok. Kemudian gerakan dilakukan dengan dorongan penuh. Kemudian gerakan dilakukan dengan sedikit dorongan. Kemudian gerakan dilakukan dengan tanpa dorongan. Kemudian gerakan menendang bola. Nah, di sini juga gerakan tidak selalu dilakukan atau kadang mogok. Kemudian gerakan dilakukan dengan dorongan penuh. Kemudian gerakan dilakukan dengan sedikit dorongan. Kemudian gerakan dilakukan tanpa dorongan. Untuk petunjuk penskoran gerak dasar lokomotor, setiap tugas gerak yang ditampilkan dinilai oleh guru atau pengamat terlatih akan memberikan skor. Yang pertama, beri skor 1 apabila tidak selalu dilakukan atau kadang mogok. Yang kedua, beri skor apabila gerakan dilakukan dengan dorongan penuh. Kemudian beri skor 3 apabila gerakan dilakukan dengan sedikit dorongan. Kemudian beri skor 4 apabila gerakan dilakukan tanpa dorongan. Ya, demikian RPP yang saya buat, kemudian saya jelaskan. Mudah-mudahan
dapat bermanfaat atau dapat memberikan contoh kepada teman-teman semua. Dan bila ada banyak kekurangan, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa saya perbaiki kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana Husnia Yumna, kelas B1 Prodi Pendidikan Luar Biasa Uninus, dengan nomor NIM 410321 022 00025. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana saya akan mengajarkan penjas adaptif kepada anak tunagrahita dengan ketunaan yang ringan. Kemudian praktek mengajar ini akan saya praktekkan dengan anak-anak yang ada di lingkungan rumah saya, dikarenakan pada saat ini sedang diberlakukan PPKM. Jadi saya tidak bisa mempraktekannya dengan siswa saya di sekolah karena kegiatan pembelajaran tidak diadakan dengan cara tatap muka. Jadi saya akan meminta tolong atau minta bantuan kepada anak-anak yang ada di sekitar rumah saya untuk menjadi pemeran anak tunagrahita, dan saya akan menjadi seorang guru untuk mereka mengajarkan pendidikan jasmani adaptif untuk pembelajaran olahraga sepak takraw. Baik, saya akan mulai. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum ibu mengajar kalian, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melakukan kegiatan olahraga, kita pemanasan dulu ya. Baik. Oke. Hentangkan tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miring ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jalan di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Nah, sekarang ibu mau mengajarkan kepada kalian gerakan dasar berjalan, kemudian berlari, kemudian menangkap bola, kemudian melempar bola, dan menendang bola. Pelajaran yang akan ibu sampaikan kepada kalian yaitu penjas adaptif sepak takraw. Sudah siap? Ya. Oke, semangat. Baik, saya akan mempraktekkan mengajar untuk anak tunagrahita kelas 4 SD, yaitu sepak takraw. Namun pada kesempatan kali ini, dikarenakan PPKM sedang diberlakukan, jadi saya tidak bisa mengadakan bola takraw karena harus membelinya terlebih dahulu. Jadi saya akan menggunakan bola yang sudah ada, yang tersedia di rumah sebagai penggantinya. Baik, kita lanjutkan. Oke, siap. Sekarang ibu mau kamu berjalan mengambil bola ini, lalu simpan di sana dan balik lagi simpan di sini. Oke? Siap?
ambil ini, lalu berjalan ke sana. Lurus, berjalan lurus. Oke, balik lagi. Oke, balik lagi ke sini. Nah, sekarang ambil bola ini, lalu oper ke ibu, berlari ya. Oke, ambil. Tunggu di sini. Pegang dulu. Oper ke ibu. Ibu di sini. Berlari, lari. Oke. Pintar. Tidak dilempar, tapi diberikan begini ya. Lagi. Di sini. Tidak dilempar ya. Dikasihkan saja. Berlari ya. Oke, lari. Tidak dilempar. Ambil. Tidak dilempar, berikan, tidak dilempar, berikan seperti ini. Nah, tidak dilempar, ayo berikan, tidak dilempar, berikan ke ibu. Nah, ibu pelan-pelan, tidak dilempar. Lagi, di sini. Oke, siap. Lari ke ibu ya. Lari. Nah, seperti itu lagi, ulangi. Kamu di sini, nanti ibu di sana ya. Berikan ke ibu, lari. Oke, pintar. Terus? Terus? Masih semangat? Semangat. Oke, pintar. Nah, sekarang ibu akan praktekkan untuk gerakan dasar sepak takraw dengan jenis gerakan menangkap bola dengan cara hidden atau dengan kepala. Seperti ini contohnya ya, lihat ya. Nah, nanti lihat ini, ditangkapnya pakai kepala ya. Nah, ya, oke? Siap? Siap ya? 1, 2, 3. Oke, pinter. Lagi, sekali lagi, oke? Siap, 1, 2, 3. Oke, bagus. Pause. Oke, selanjutnya ibu mau ajarin cara menangkap bola dengan tendangan, ya. Pakai apa? Pakai kaki. Oke. Caranya seperti ini, ibu contohkan dulu ya. Nah, itu ya. Nah, kayak gitu. Oke, bisa. Nah, gitu ya. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, pintar. Lagi. Belum. 1, 2, 3. Oke. Oh, selamat. Yuk. Selanjutnya adalah kegiatan penutup, yaitu guru akan mengevaluasi peserta didik dengan mengulang kembali materi yang sudah diberikan, yaitu seperti tadi gerakan berjalan, kemudian berlari, kemudian menangkap bola dan menendang bola. Baik, kita coba. Sabita, sekarang lakukan gerakan yang tadi ya. Lakukan gerakan berjalan dari sini ke sana dengan membawa bola. Berjalan. Oke, siap. Oke, balik lagi. Oke, sip, bagus. Sekarang gerakan berlari ke situ dan ke ibu ya. Situ, lari. Hati-hati. Oke, lalu ke sini. Oke, sip. Sekarang ini, di situ Sabitanya. Di sini nak, di sini. Sekarang gerakan
menangkap bola dengan kepala. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya menendang. 1, 2, 3. Oke, pintar. Us. Kak. Nah, anak-anak, alhamdulillah sekarang kegiatan belajar kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa. Tos.